بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله, saya tidak perlu mungkin panjang lebar bicara tentang kebutuhan manusia akan rumah. Ini sesuatu hal yang sifatnya musallam, artinya tidak ada orang yang mengingkari rumah tidak penting. Ada yang mengingkari? Kalau mengingkari dia berarti tidak perlu baik rumah itu milik Anda ataupun milik orang lain, jasanya Anda miliki beberapa saat, penting. Dan bahkan Allah Azza wa Jal memberikan beberapa hewan dengan rumah, makhluk yang lain dengan rumah yang luar biasa bentuknya. Keong rumahnya kemana-mana dibawanya. Burung rumahnya menggantung terkadang di atas pohon. Masya Allah, cantik bentuknya. Itu dia buat sendiri. Yang jelas tidak pernah pakai KPR riba dia buat. Tidak pernah dengan KPR riba. Ada lagi namanya berang-berang yang hidup di air dan juga di darat. Dia buat rumahnya dengan sangat kemampuan arsitektur tinggi. Tapi seperti juga tadi, tidak pakai KPR riba, juga tidak pakai KPR syariah. Artinya makhluk Allah setelah Allah ciptakan, bagi masing-masing mereka rezeki yang Allah tunjukkan kepada mereka, walau dengan tingkat IQ jauh di bawah manusia yang diberikan oleh Allah, tapi kemampuan mereka membuat rumah, ya, apalagi kalau yang biasa dijelaskan dalam ilmu teknik tentang bagaimana lebah membuat rumahnya, ya, semut membuat rumahnya. Ini mereka tidak punya IQ seperti kita, setinggi kita. Mereka tidak belajar seperti kita, ya. Akan tetapi Allah tunjukkan kepada mereka cara membuat rumahnya tanpa dengan cara yang haram. Tidak pernah mereka melakukan akad riba. Tidak pernah semut datang ke bank BNI Syariah. Mana BNI Syariah? Mana ikhwan Pak? Di dalam Pak. Nanti saya butuh antum. Katanya syariah kok ada begini Ustaz. Nanti kita Assalamualaikum. Antum bukan jadi terdakwa, bukan. Ada kursi satu lagi, panitia, ambilkan di sini. Biar bagi antum tenang, syariahnya itu sudah sesuai atau belum. Ya. Yang jelas tidak ada nasabah beliau BNI Syariah dan bank syariah lainnya semut pernah datang ngajukan KPR syariah. Enggak kan ya? Hewan-hewan ini enggak pernah datang. Tetapi Allah berikan kepada mereka rumah, ya, yang cukup menenteramkan mereka dan koloni-koloni mereka dan komunitas mereka, ya. Apalagi kita manusia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecerdasan yang cukup tinggi, dan Allah tunjukkan dan Allah juga jamin rezeki kita. Silakan Pak Fatriano. Assalamualaikum. Maka
atas dasar apa lagi kita harus mencari rumah tadi dengan riba, untuk memiliki rumah tadi dengan cara riba? Tidak ada alasan. Allah telah memberikan kepada kita syariatnya dan memerintahkan kita untuk mencari yang halal dan melarang kita dari berbuat riba. Kalau umpamanya tidak ada solusi syar'i, umpamanya kan Anda tidak wajib juga untuk memiliki rumah tadi kalau tidak didapatkan. Kalau ketika didapatkan, ini bagian daripada kebahagiaan yang Rasulullah mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang merupakan seseorang mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkannya. Di antaranya adalah al-maskanul wasi' wal jarus salih. Ya, tempat tinggal yang luas. Luas ini tergantung. Kalau jangan Anda bayangkan, wah tipe berapa yang antum jual, 28, tipe 36, itu mas sempit Ustaz, bukan maskanul wasi', berarti belum bahagia. Ya akhi, Rasulullah mengatakan di waktu itu rumah beliau berapa kali berapa memang. Salman Al-Farisi pernah dimintakan membuat rumah. Dia datang waktu dia menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ditanyakan berapa luasnya, kata beliau, kalau aku tidur kakiku tidak harus nekuk, bisa selonjok, kepala sampai bisa lurus. Kalau aku berdiri tidak harus nunduk aku. Kalau masuk rumah nunduk dan nunduk terus dalam rumah kan nggak nyaman. Itu yang mereka maksud dengan rumah yang wasi'. Jangan Anda bayangkan bagaikan rumah dengan 5 kamar, umpamanya beli 5 kamar dengan tanah umpamanya 400 meter, ada kolam renangnya, ada lantai 3-nya. Ini bukan rumah namanya ini. Ini namanya penginapan, bisa Anda sewa-sewakan. Ya, bukan itu yang mereka maksud. Tapi yang mereka maksud dengan al-maskanul wasi' adalah seperti itu. Dan ini merupakan kebahagiaan dan faktor membina mendapatkan kebahagiaan bila Anda dapatkan dengan cara yang halal. Bila Anda dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara riba umpamanya, maka berubah dia menjadi sebab murkanya Allah. Bila Allah murka, pastilah Anda tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Pastilah hubungan Anda dengan anak istri di rumah ini tidak akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Maka berubah dia menjadi sebab hancurnya rumah tangga Anda dan hancurnya generasi, karena mereka Anda teduhi, Anda tempatkan di tempat yang Anda dapatkan dengan cara murka Allah, dengan cara riba. Riba adalah dosa besar. Ya. Sekarang agar Anda tahu langkah-langkah untuk agar sebuah KPR, kredit pemilikan rumah tadi, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, saya akan jelaskan. Ya. Pertama, tidak boleh Anda datang untuk membeli rumah tadi bila Anda punya rumah. Paham? Tidak boleh beli rumah dengan cara ngutang kalau Anda sudah punya rumah. Jelas ini? Loh, dapat dari mana rumah Ustaz? Saya nggak tahu. Mungkin dari warisan orang tua Anda, mungkin hibah dari tetangga, atau dari orang yang baik kepada Anda. Ya,
Artinya kalau saya nikah lagi satu lagi Ustaz, boleh enggak dengan istri kedua ini rumahnya ngontrak, rumahnya beli dengan cara nyicil? Nanti tanyakan lagi kalau yang itu. Cuma secara umumnya itu. Karena Anda seorang muslim tidak boleh berhutang bila bukan sesuatu yang sifatnya adalah hajah. Para ulama menjelaskan ada 3 kebutuhan manusia, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Para ulama maqasidus syar'iyyah menjelaskan seperti ini. Daruriyat ini bila tidak terpenuhi, hidup Anda akan gagal, nggak bisa hidup. Tidak ada rumah sama sekali, bisa orang hidup tidak ada rumah sama sekali, baik rumah nyewa atau punya sendiri atau di tempat orang lain, enggak, dia tidur di jalanan, bisa hidup? Bisa? Saya tidak yakin, walaupun sementara. Ini ya, ini sifatnya daruriyat. Sama dengan makanan, bisa Anda hidup tanpa makan? Mungkinnya bisa, puasa Ustaz. Iya, nanti bukanya pakai apa? Makan enggak Ustaz? Nanti sahurnya pakai makan juga Ustaz. Berarti tidak bisa artinya. Ya, ini daruriyat. Ada yang sifatnya hajiyat. Hajiyat di bawah daruriyat. Ya. Hajiyat ini kalau tidak terpenuhi, hidup Anda tidak akan hilang. Bisa-bisa hidup, tapi agak lebih susah. Umpamanya, ya, Anda dikasih rumah oleh orang tua, kerja Anda umpamanya di Cianjur, tapi orang tua ngasih rumah 70 kilo dari sini ke arah Gunung Pangrango, pas di bawah kaki gunung itu. Jelas ini? Bisa Anda bolak-balik setiap hari ke sini? Bisa, tapi kan lelah aja. Ya atau tidak? Akan berat hidup Anda jadinya kan ya? Ya atau tidak? Maka untuk beli rumah di sini, di daerah sini dekat tempat kerja Anda atau tempat sekolah anak-anak, atau untuk memiliki rumah di sini atau untuk tempat sini, ini namakan hajiyah. Jelas? Ada yang namanya tahsiniyah. Tahsiniyah ini hanya sekedar tidak ada itu pun nggak ada masalah hidup Anda. Umpamanya Anda sudah punya rumah di sini, tapi kecil, tipenya mungkin 21, tapi ingin yang ambil tipe lebih enak lagi, lebih dekat ke Masjid Al-Bayan dengan mengikuti semua kegiatan-kegiatan di sini sehingga menunjang generasi kedepannya menjadi generasi yang soleh insyaallah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini namanya tahsiniyah. Ya. Dalam 3 jenjang ini mana yang boleh beli dengan berhutang? Yang tidak boleh yang mana? Tahsiniyah tidak boleh. Jelas? Saya ingin beli juga Ustaz, boleh beli cash, lebih murah kan ya? Pak siapa nama itu? Pak Indra, lebih murah kan ya kalau cash? Insyaallah. Diskon berapa persen? Gak boleh jual beli di masjid Ustaz gitu ya, tapi kalau jual beli di masjid. Harus Anda beli cash. Gak boleh berhutang. Begitu hidup. Dalam Islam ada yang boleh, ada yang tidak. Karena Rasulullah SAW bagaimanapun juga beliau berlindung dari hutang. Iya atau tidak? Setiap pagi dan petang beliau berlindung dari hutang, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita umatnya ingin mengikuti sunnahnya, tapi rumah pun kita beli ngutang. Yang tidak boleh tadi yang mana? Tahsiniyah. Yang untuk hajiyat dengan daruriyat ini boleh. Ya. Dengan syarat satu lagi, ada tambahan syarat kedua. Ya, diperkirakan Anda mampu membayar. Kalau dalam istilah fikihnya mala'atul amil, yaitu konsumennya ini ada mala'ah. Apa bahasa perbankannya apa?
Mampu bayar itu bahasa banknya apa, Pak? Bahasa ya perbankannya apa? Bankable. Bankable. Artinya diterima oleh bank untuk bisa bertransaksi tidak tunai dengan mereka. Jelas ini? Ya. Ya, kan dia ngajukan, ini kan bank syariah. Iya, saya ingin beli perumahan syariah. Iya. Anda lihat slip gaji, lah katanya syariah. Yang penting saya bisa bayar. Ya baik, nggak masalah, Anda bisa bayar. Berapa pemasukan Anda per bulan, bisa lihat rekening 3 bulan terakhir rekening bank Anda. Saya naruh emas di rumah saya, di bawah rumah saya itu ada 2 ton. Saya nggak pernah pergi bank ke bank. Ya udah, boleh kami lihat, boleh dijaminkan ke kami, ya. Lah tapi katanya bank syariah. Kalau Anda punya 2 ton, beli tunai aja, jangan melalui kami, langsung jadi developer beli. Ya. Walhasil ini penting. Kemampuan mala'atul amil ini atau bankable ini penting. Mungkin dari satu sisi, kalau banknya syariahnya tidak terlalu syariah amat, mereka kan yang penting jualan kan ya, sebanyak-banyak mungkin, iya atau tidak? Ya, dia lihat orang ini ada yang bisa disita dari dia. Umpamanya, ya kau carilah umpamanya sertifikat orang tuamu, kakakmu, adikmu yang bisa dijaminkan ke kami. Ya, ini berarti bank syariah juga tomak atau maruk. Tidak boleh. Bank syariah lihat kemampuan orang tadi. Kalau dia memang tidak mampu untuk membeli dan akan bermasalah ke depannya nanti, ya, nasihati dia, Pak, kami memang jualan dengan cara tidak tunai, tapi Bapak kayaknya belum pantas. Nanti umpamanya dia masih karyawan honorer, guru honorer, belum guru tetap, belum pegawai tetap umpamanya. Ini kan resikonya besar kan ya? Iya atau tidak, Pak? Tidak, no. Risikonya besar. Tapi kalau umpamanya banknya tomak tadi, ya yang penting bikin akad aja. Semakin banyak penjualan, menurut dia semakin banyak untungnya. Jadi tidak boleh. Kemampuan dia untuk membayar, ya, harus jujur dia melaporkan semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh bank tadi. Jelas? Ini tahap pertama. Kemudian dia setelah lulus verifikasi atau dilihat oleh pihak bank tadi, bisa kamu beli dengan tidak tunai. Kata bank, silahkan bayar DP sekarang. Betul gitu Pak Triano? Betul? Bayar sekarang juga. Ya udah, saya jelaskan daripada nanti antum pusing, dia pusing juga. Si bank harus mengatakan sebentar dulu, karena tipe yang kamu pesan itu belum kami beli. Ada sih kemarin, tapi sudah ada yang beli dan sudah kami berakad dengan dia. Berarti sekarang kami tidak punya stok dari developer. Jelas? Barulah Pak Tirano minta bawahannya pergi datang ke apa namanya, apa Sindo namanya ini, developernya namanya apa, Pondas Jaya. Sebentar dulu saya suruh orang saya ke Pondas Sindo Jaya, beli tipe yang Anda inginkan. Ya, udah datang orang dia ke Pondas Sindo Jaya. Lalu dia nelfon, Pak Petrianov, alhamdulillah ada ini yang dipesan. Coba tanyakan ke dia, kira-kira dengan spek seperti ini, posisinya di sini, begini, setuju nggak? Ya, kata dia, ya nggak masalah. Perkiraan harga mungkin sekian, berapa lama umpamanya tenor pembayarannya? Sekian, kata dia, umpamanya 5 tahun dengan perkiraan harga sekian. Ya tidak masalah, tapi ini belum mengikat. Ya, baru perkiraan, baru penawaran. Beliau pun belum mengiyakan. Kemudian
Udah. Kalau Anda mau jadi, sekarang saya beli dulu ke Pak apa tadi? Pak Indra. Saya beli dulu ke Pak Indra. Pak Indra, saya beli yang sekian ya. Ya. Tahu-tahu dia kemudian ditelepon sama orang tuanya, ngapain kau beli rumah nggak tunai? Itu rumah bapak masih ada, bagi dua aja kita. Hah? Padahal Pak Indra sudah beli ke Pak Indra, Bak BNI Syariah sudah beli ke Pak Indra. Ya, dapat resiko nggak pihak bank? Boleh dapat resiko bang? Boleh. Siap Anda resiko? Insya Allah. Ini dagang namanya. Hah. Kalau dia nggak mau resiko, nggak dagang. Ya, dengan ini nggak jadi, yang lain nanti mungkin datang juga, ya atau tidak? Karena itu sudah dibelinya ke Pak Indra. Ya, kata Pak Indra, ini bukan punya kami lagi. Kalau orang datang ke dia, langsung aja kalau ke BNI kami sudah jual ke dia. Jelas? Setelah dibeli tadi, Anda jadi umpamanya, jadi Pak, ya, dia bilang ke Pak Indra yang orangnya Pak Fitrianov di BNI Syariah yang di Pak Indra tadi, ambil kuncinya, serah terima sekarang. Saya akan berakad dengan orang ini, dia sudah bawa DP dan ada rekeningnya di bank kita. Ya, jelas sekarang ini. Ya, baru dibuat tanda tangan akad dan DP-nya berapa, tentukan harga, ya, harganya tadi saya lihat berapa, 300 juta kurang lebih umpamanya, biar gampang hitungnya. Dia maunya 5 tahun, kalau 5 tahun jadi berapa? 300, jadi 500 atau 600 perkiraan, dari 400 cuma 100 nambahnya, enggak terlalu, cuma nambah 100, alhamdulillah. 5 tahun padahal kan ya. 5 tahun itu inflasinya aja udah ketutup kan itu kan ya. Iya kan. Kenaikan 5 tahun properti berapa Pak Indra di sini? Sampai 100%? Iya. Sedangkan Anda cuma tambahan 20% kenaikan 100%, masih untung ada 80%. Ya. Kemudian sudah berakad, nyicillah beliau setiap bulan, dan dalam akadnya ingat tidak boleh ada denda keterlambatan. Karena kalau ada denda keterlambatan, di mana terlambat dia membayar, ya, dan dikenakan pertambahan, ini riba jahiliyah. Anzirni azirka, beri aku masa tangguh, mundurkan hutangku, aku tambah pembayarannya. Ya, bagaimana? Ada klausa ini di BNI Syariah? Tidak ada, yakin? Kalau ada bagaimana? Kalau ada harus ditiadakan. Ya, betul. kalau ada harus tidak ditiadakan. Betul itu. Ya. Berarti sudah tidak ada ribanya, ini jual beli biasa. Sudah sesuai dengan syariat, di mana mereka terima dulu kemudian baru mereka jual. Jelas sini? Ya, jangan salah langkah Anda. Kalau Anda datang dulu ke developer, Anda bayar DP, atau developernya minta kata Pak Indra, Mas bayar DP dulu, kalau kamu nggak jadi hilang, atau saya kembalikan juga kalau kamu nggak jadi, atau potong 20%. Tapi kalau kau nggak bayar DP, ya, nanti ada yang datang sini beli cash, saya jual ke dia. Pak Indra terima DP-nya? Kalau dia datang ke Anda bayar DP, Anda terima DP-nya? Ya, customer-nya mau beli ini, dia tidak tunai. Sebentar, dia mau bayar DP dulu ke Anda agar nggak hilang. Anda terima?
Salah Anda. Enggak, duduk depan juga ada kursi satu lagi. Biar kelihatan terdakwanya. Jangan ngomong syariah doang. Ketika didiskusikan secara ilmiah, masih ada kursi satu lagi. Ya boleh kursi hijau tuh boleh. Enggak apa-apa, karena itu cocok untuk pesakitan. Kapan lagi Ustadz memberikan dakwaan kepada orang-orang yang mengaku syariah kan ya? Dan semoga memang mereka benar-benar syariah. Amin. Ya, tapi buat mengklirkan ke antum semuanya bahwa syariah itu terang, seterang siang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, jangan nanti katanya syariah tapi begini, katanya syariah tapi begini. Tanyakan mana yang Anda ragu. Jelas? Kalau ada yang ingin beli, ingin menggunakan KPR dari bank syariah, datang dia lihat unit rumah yang diinginkan ke Anda dan dia bayar DP ke Anda terima atau tidak? DP tidak, tapi penitipan uang iya. Apakah developer itu tempat penitipan uang? Bukan. Langsung saja arahkan ke bank, ya. Tapi kalau dia mau ngasih, ada yang dibolehkan oleh para ulama internasional, namakan dengan hamish jiddiyah. Hamish jiddiyah itu fungsinya, karena kalau tidak ada sama sekali dipegang oleh developer, ini nasabahnya kan tinggal ngomong, saya rumah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua saya beli, ya. Belum tentu lulus dia di bank, udah ditahan, dia kan nggak berani jual lagi kan ya, udah ditahan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian orangnya menghilang, ternyata orangnya besoknya masuk rumah sakit jiwa. Orang gila ternyata yang datang. Iya atau tidak? Minimal Anda mau beli 7 unit, tunjukkan uang Anda, nih saya ada uang, ya, sehingga tenang dia. Udah, kalau ada uang kamu silakan datang ke BNI Syariah, ini saya tahan dulu, ya. Itu yang dibolehkan dengan hamish jiddiyah, dipegang sebagai uang titipan. Kalau nanti nggak jadi silahkan ambil, tapi bila ada resiko umpamanya kerugian dari pihak developer, dia bisa ambil kerugian dari ganti rugi ini, karena kan ditahannya beberapa hari kan ya, iya atau tidak? Dan dia besok setelah ditahan dia tadi, ada orang lain pengen beli, dia sudah nahan, ternyata dia nggak jadi, kan ada kerugian-kerugian biaya operasional selama itu. Bila nyampe 2 minggu mungkin biaya listrik, biaya maintenance rumah tadi itu kan ditanggung developer sebelum serah terima, iya atau tidak? Sedangkan dia boleh meminta ganti rugi real dari uang dibayaran tadi. Kalau tidak ada yang dibayar sama sekali, mau kemana dimintanya? Paham? Itu namanya hamish jiddiyah, bukan DP yang hangus kalau sudah tidak jadi. Hamish jiddiyah itu hak daripada yang menerima, hanya untuk memperkirakan orang ini memang mampu mau beli, mau serius atau tidak. Jelas ini? Baik. Setelah itu dia bilang, sekarang datanglah ke bank BNI Syariah. Setelah datang ke BNI Syariah, ternyata alhamdulillah diterima oleh bank BNI Syariah pengajuan pembelian dengan tidak tunainya, ya. Lalu BNI Syariah nanyakan, kamu sejauh mana langkah sudah kamu lakukan ke developer? Kata dia, saya sudah bayar DP. Kalau memang ternyata DP, umpamanya bukan Pak Indra yang berakad, umpamanya ada karyawan beliau, memang beliau terima tulisannya DP, ya. Kalau sudah dibayarnya DP, ini bank BNI Syariah tidak bisa lagi beli dari mereka, karena dengan DP barang menjadi milik pembeli. Kalau bank BNI Syariah masuk, berarti dia cuma menutupi sisa hutang. Berarti akadnya bukan dia beli rumah, dia hanya meminjamkan uang atas nama nasabah. Maka nasabah tidak boleh membayar lebih daripada uang yang dibayar BNI Syariah.
Dengan demikian Bank BNI Syariah tutup besok. Nggak dapat untung. Gimana biar operasionalnya? Iya atau tidak? Maka yang dilakukan oleh BNI Syariah, kalau kondisinya demikian, diceknya, oh udah bayar DP, memang DP tulisannya, maka BNI Syariah harus minta kepada orang tadi, kau datangilah developer, batalkan akad kalian. Begitu kan Pak Fitri ya? Begitu kan di BNI Syariah, betul? Batalkan dulu. Jelas ini? Jelas? Sudah lewat 14 jam. Kalau antum gak ingat kan anak? Ditambah lagi cukup, cukup. Nanti biar teman-teman para jamaah muslimin dan muslimat yang meragukan kesyariahannya, ini ada orang-orangnya, kita bisa berdiskusi. Saya yang akan menentukan sudah syariah atau tidaknya. Jelas? Allah barik fiik. Alhamdulillah, kita mendengarkan paparan tadi penceramah yaitu Dr. Erwandi Tirmidzi tentang solusi KVR Syariah yang langsung dihadirkan juga dari pihak BNI Syariah dan juga PT Pondasindo, yang perumahan Al-Bayan ini langsung dipantau oleh tim ETA, Erwandi Tirmidzi Association, yang beliau langsung hadir di sini sekarang. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini untuk ikhwan 3 orang. Kemudian setelah itu akhwat dituliskan. Nah, sekarang yang bapak-bapak yang ini ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sana. Nah, nanti kita tunjuk satu-satu. Ya silahkan mendekati, silahkan Pak. Ya sebelah sana. Yang di sebelah sana satu. Pergantian kanan dan kiri. Setelah itu baru kalau ada dari akhwat kita tunggu pertanyaan dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai kejelasan. Setahu saya bank hanya lembaga keuangan, tapi tadi disebutkan bahwasanya bank membeli dulu ke pihak developer. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah benar terjadi pembelian antara bank dan developer? Apakah boleh bank membeli bank belanja boleh bank atau tidak? Belanja, ya, setahu saya bank itu hanya setahu Anda bank boleh belanja. Lembaga keuangan, tidak bisa melakukan transaksi real. Dia hanya boleh pinjaman kredit dan ada pertambahan. Ya, gitu. yang kedua, ketika terjadi transaksi antara developer, bank dan konsumen, di manakah letak sertifikatnya? Apakah di bank atau di developer atau di mana? Antara bank dengan developer, belanja beli, bank beli ke developer gitu kan? Ya, ada yang kredit, misalkan konsumen beli kredit 15 tahun misalkan ke bank. Bank BNI Syariah misalkan. Sertifikat di mana? Sertifikatnya disimpan di mana? Maunya Anda di mana? Di rumah sendiri. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Bawah. Kecilnya agak lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan dari mohon maaf Pak Aulia. Baik, untuk yang pertama ya, pertanyaannya apakah bank diperbolehkan transaksi real ya gitu. Karena menurut Pak Aulia yang beliau tahu aturan perbankan tidak boleh transaksi real, mungkin seperti itu ya gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah pada saat terjadi transaksi nasabah kepada bank, di mana sertifikatnya disimpan? Mungkin itu dua. Kalau misalnya ada yang kurang tepat,
tolong langsung dikoreksi. Untuk pertanyaan pertama, insya Allah untuk perbankan syariah kita melakukan transaksi, yang dimaksud transaksi real adalah AJB, kemudian mungkin maksudnya seperti itu ya, AJB dan HT-nya langsung diikat ya Pak ya. Kalau tidak melalui bank mungkin tidak di HT ya. Kalau misalnya cash itu langsung AJB, kemudian balik nama, mungkin itu ya yang ingin saya koreksi. Itu idealnya adalah antara bank dengan developer berarti ya gitu. Kemudian nanti kami menjual kembali, ada AJB lagi, kemudian ada balik nama lagi, mungkin keinginan seperti itu ya gitu. Untuk menjembatani kita menggunakan akad ya gitu. Untuk akad jual beli kan pertama mungkin hukumnya ada barang penjual pembeli, kemudian harganya suka dan ridho ya, suka sama suka gitu. Menjembatani dengan hukum syar'i tadi gitu. Untuk sementara kita gunakan yang jalan akad jual beli tadi, uang mukanya melalui bank, karena kami yang nanti membeli terlebih dahulu kepada developer, dalam hal ini PT Pondasindo dengan Pak Indra. Kami sepakat dulu setelah melihat karakter calon konsumennya, apakah bisa transaksi dengan bank atau tidak. Anggap itu semua sudah lulus, sudah bisa kita transaksi, uang muka juga ada. Alangkah lebih baik uang mukanya langsung dibuatkan rekening di bank saja, karena kan nanti transaksinya dengan BNI Syariah gitu. Uangnya tidak kemana-mana. Kemudian juga kami ada kesepakatan dengan developer bahwa kami akan beli sesuai dengan lokasi yang diinginkan ya gitu. Jadi intinya yang nomor satu tadi kami jembatani dengan kami akad secara syar'i kepada developer dengan harga perolehan sesuai dengan harga developer. Kalau hukum positifnya nanti nanti dilakukan pada saat antara perbankan dengan BNI Syariah dengan konsumennya, seperti itu nomor satu. Mohon dikoreksi nanti kalau nomor satu bisa langsung kedua atau langsung dibahas Pak Ustadz? Langsung saja nomor 2-nya. Langsung dimana nomor 2, sertifikatnya? Baik. Di rumah saya atau di rumah Anda? Untuk nomor 2 karena pembelian nanti kita akan ada lagi akad juga sama seperti bank dengan developer, diikuti dengan akad teknisnya. Kalau sudah sampai semuanya sudah tinggal akad saja ya antara bank dengan konsumen. Nanti sertifikatnya sebagai jaminan mengikuti ketentuan. Dalam hal ini kita sampai saat ini masih harus ikut ketentuan pemerintah untuk diikat hak tanggungan, maka dititipkan di BNI Syariah, hanya sudah dibalik nama atas nama konsumen gitu. Seperti itu. Kalau sudah lunas tentu mau dilunasin kapanpun sebelum jatuh tempo, itu adalah hak dari konsumen. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit menambahkan. Yang bertanya tadi mana? Ya. Setahu saya undang-undang OJK mengeluarkan peraturan di tahun 2017 bulan Januari tentang bank syariah sudah boleh melakukan akad jual beli. Ya. Januari 2017 kan ya. Itu setahu saya juga atas usulan dari pihak BNI Syariah. Pada dasarnya tidak ada larangan di dalam undang-undang perbankan itu bank melakukan jual beli, tidak ada larangan. Cuman orang memahami fungsi bank hanya sebagai mediatiari, di mana dia terima dari sini kemudian serahkan ke sini, tidak ada jual beli.
pinjam uang dari sini, pinjamkan pinjam uang dari penabung, dipinjamkan kepada para pengusaha atau orang yang membutuhkan. Ya, sudah ada aturannya, nggak perlu anda ragu. Dan pun memang jual beli anda ini pura-pura atau memang jual beli anda dengan dia? Memang jual beli udah. Ya, artinya resiko setelah dibeli oleh BNI Syariah sudah serah terima. Sebelum BNI Syariah tadi berakad. Ya, tadi dalam kasus yang saya gambarkan tadi, nasabah sedang di depan kantor BNI Syariah, di depan mau berakad, dan dia tadi pergi beli dulu satu orang karyawannya dengan developer. Setelah serah terima, diterima, kemudian datang ke sana, dan sebelum dia nelpon ke sini, qadarullah terjadi gempa, rumah hancur. Siapa yang menanggung kerugian? Developer atau bank? Kalau udah akad sama bank, ya mungkin bank. Mungkin atau harus? Harus bank. Ya, gitu. Ya tentu bank. Berarti sudah jual beli atau belum menurut anda? Sudah berpindah resikonya ke bank. Sudah jual beli. Alhamdulillah. Berbeda kalau dengan bank konvensional. Dia hanya anda yang berakad sendiri, anda yang beli sendiri, uang tidak ada, pinjam uang ke dia. Ketika anda beli, kemudian rumah kena gempa seperti tadi, pihak bank tetap nagih hutangnya ke anda atau tidak? Yang konvensional tetap, karena dia bukan beli, memang dia minjamkan uang ke anda. Kalau ini dia beli dulu, seperti para pedagang lainnya. Baik, saya kira jelas ini, tidak ada pelanggaran syariatnya. Masalah sertifikat, menurut anda ada yang melanggar syariat? Apanya? Tahu saya, pelaku jual beli tidak boleh. Pakai mic, di sana dulu tuh. Setahu saya Pak, Ustadz, pelaku jual beli tidak boleh saling menahan objek yang menjadi jual beli. Yang ditahannya rumah atau sertifikat? Sertifikat. Anda jual beli sertifikat atau jual beli rumah? Jual beli rumah. Rumah tetap dipakai oleh pemilik atau tidak? Tetap. Terus mana yang ditahan oleh bank? Sertifikat, bukti kepemilikan. Astagfirullah. Kalau saya bilang saya jual ini ke anda, saya bilang, tapi kan anda tunai, ini nggak bisa dulu anda pakai, saya bawa dulu. Ya. Ini iya hutang dengan hutang, anda bayarnya nanti, barang setelah terimanya nanti. Ya. Tapi ini pakai dulu oleh anda. Kemudian sertifikatnya ada atau bukti originalnya anda ambil, agar anda nggak bisa jual dulu sebagai jaminan. Ya. Ini sudah serah terima atau belum barangnya? Barangnya sudah, tapi secara secara resminya belum. Ini kan di sertifikat nama anda atau nama bank? Nama konsumen. Ya udah, berarti itu milik anda atau milik bank? Milik konsumen. Ya udah. Kalau ini harganya naik, yang dapat untung anda atau bank? Konsumen. Milik anda berarti sudah kan? Ya. Kalau umpamanya hancur, laqadarullah terjadi gempa, likuifaksi ke dalam, yang rugi anda atau bank? Konsumen juga udah. Lu apa yang ditahan oleh bank? Kan hanya suratnya doang. Ya. Paham? Paham. Sudah? Ya. Berarti masih masalah secara syariat? Kalau nanti deh, lanjut aja yang lain dulu, Ustaz. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Soalnya saya taunya juga dari Ustaz dengan Ustaz yang mana saya? Ya. Saya bilang dulu apa? Antum taunya dari saya kayak seperti itu enggak boleh. Iya. Iya. Lupa kalian tuh. Mungkin iya Ustaz, saya lupa. Allah barik. Enggak, maksud saya biar antum tenang, enggak ada lagi ganjalan. Alhamdulillah clear. Ya, silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf, saya bukan Dewan Syariah di BNI Syariah, dan juga bukan pemilik, tidak ada hubungan saya dengan
apa tadi namanya Pak Indra, kecuali beliau minta konsul dengan tim saya, konsul sesuai syariah atau tidak. Jadi saya tidak ada kepentingan ini iklan saya, tidak. Anda jadi nggak jadi saya nggak akan rugi, tapi Anda bertanya ke syariah, saya bantu, saya dapat pahala dari Allah, cukup bagi saya. Betul kan Pak Fitrianov ya? Saya nggak ada hubungan kan dengan ini syariah, nggak ada hubungan. Baik, silakan. Ya. Ustaz, saya mau menanyakan dari sudut pandang pelaku penjual rumah, karena kebetulan Pelaku apa? pelaku penjual rumahnya, Ustaz. Maksud pelaku Jadi penjual rumah ini apa? katakanlah saya ini sebagai penjual rumahnya gitu, Ustaz. Pemilik rumah, Iya, developer. iya sebagai Ini developer. ada developer. Terus Nah, yang mau ditanyakan itu Ustaz, karena kekhawatiran yang terjadi itu rata-rata dari konsep keamanannya, Ustaz. maksudnya Semisal konsumen yang memang sudah terjadi akad, apabila tidak mampu membayar nantinya akan seperti apa. Di konsep keamanan itu pemaparannya ini yang saya pribadi dan juga teman-teman saya masih belum pahami, Ustaz, sebagai pelaku penjual rumah gitu, Ustaz. pelaku penjual rumah, Ya, developernya itu, Ustaz. ini developer. Anda menanyakan ini kasus ini atau kasus umum maksudnya? Kasus rumah khususnya. Bukan penjual kasus rumah. yang sekarang dihadapin kan ya? Oh, kalau untuk dengan berhubungan dengan BNI dengan perumahan Al-Bayan tidak, Ustaz? Tidak, secara umum. Ya, secara umum. Anda punya rumah, Ya, saya Terus, punya perumahan. Anda ingin jual Saya pengen jual tapi Terus? dengan konsep syariah. syariah, Dan kebetulan memang tidak pakai lembaga keuangan. tidak pakai lembaga keuangan. Dari awal Anda tidak cek orangnya layak atau tidak, berrekening rekorannya segala macam. Ternyata dia berbohong umpamanya. Ya, katakanlah seperti itu. Terus bagaimana safety-nya Anda? Iya, dari segi keamanannya kita secara konsepnya itu belum paham, Ustaz. Baik. Bisa bantuannya, Ustaz? Ya. Insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbarakatuh. Ada, kalau ini kasusnya lain tanpa lembaga keuangan mungkin yang beliau tanyakan. Kalau dengan lembaga keuangan itu lembaga keuangan yang menyiapkan safety-nya tadi. Kalau dengan pribadi langsung, ada salah seorang pejabat di Kementerian Keuangan, beliau sudah bertobat alhamdulillah. Beliau ingin pergi pindah ke daerah lain, ingin ngaji di suatu kota di Pulau Jawa ini juga. Kemudian dia ingin jual rumahnya di daerah Kemang Pratama, di daerah Bekasi, dan ingin jual tanpa lembaga bank karena pembelinya bilang, saya nggak mau pakai bank Pak. Kata penjualnya, saya juga nggak mau pakai bank. Dia jual dengan harga 3,5 M. Kemudian dengan cara pembayaran, bayar dulu 500 pada saat akad 500 juta, nanti setengah sisanya setelah 6 bulan, sisanya lagi setelah 6 bulan setelah itu ditutupi seluruhnya 3,5 M tadi. Datang mereka ke notaris. Kata notaris, saya nggak berani buatkan akadnya ini. Ya, nanti kalau setelah 6 bulan dia nggak bayar bagaimana? Atau bulan ke-6 bayar, bulan ke-12 dia nggak bayar bagaimana? Lalu dia nak menghubungi saya, Ustaz, ini notaris nggak mau buatkan akadnya Ustaz karena resikonya tinggi bagi penjual, ya, karena tidak jelas di situ. Saya katakan, coba hubungi tim saya, tim ETA, insya Allah dibantu Pak. Akhirnya dibuatkan template oleh tim saya, seperti ini caranya, ya. Saya bocorkan rahasia ke Anda, catat dengan baik. Bahwa rumah yang dijual tadi itu dijaminkan, dipegang surat-suratnya semuanya oleh pihak yang ketiga, yaitu notaris. Sebelum lunas tidak akan dibalik namakan. Tapi serah terima rumah bisa, pakai langsung bisa. Jadi dalam fikih itu ada qabd namanya hakiki, ada qabd namanya hukmi. Serah terima barangnya diserahkan. Nih umpamanya, ini qabd, pegang.
Ini namanya qabd hakiki. Jelas? Kalau qabd hukmi hanya surat-surat penjualannya atau sertifikat segala macam, itu yang diserahkan, balik nama atau dipegang, itu namanya qabd hakiki. Dua-duanya boleh, salah satunya pun boleh. Jelas? Kalau qabd hakiki, rumah dipakai dan ditempati oleh pembeli, ya, tapi untuk penjaminan agar dia yakin membayar, ini dipegang dulu oleh notaris, tidak diserahkan, tidak balik nama. Karena kalau sudah balik nama diserahkan kepada si pembeli, kemudian menghilang dia setelah bulan ke-6 tadi, pindah dia ke Madinah Nabawiyah, tinggal di sana. Gimana mau ngejarnya? Hah? Ya atau tidak? Boleh akad seperti ini? Boleh. Sudah serah terima, sudah qabd. Jelas? Maka saya katakan ke teman-teman, tolong buatkan akadnya bahwa surat-surat dipegang dulu oleh pihak notaris. Andai terjadi wan prestasi, terlambatan pembayaran, ya, dan tidak mampu si pembeli melanjutkan, maka rumah dijualkan ke pihak ketiga. Jelas? Berarti sekarang ada pembeli, kemudian ada penjual pihak pertama, penjual pertama, ada pembeli pertama, ada nanti lagi pembeli kedua kalau andai tidak, karena tidak mampu membayar atau wan prestasi, dijualkan ke pembeli kedua. Penjual pertama hanya mengambil sisa haknya dia. Tadi sudah dibayar dia 500 juta, tinggal 3,5 M lagi. Jelas? Dijual properti kan biasanya naik. Terjual umpamanya dengan harga 4 M. Berapa sisa hak penjual pertama? Tetap 3 miliar. Jelas? Dan bila terjadi sebaliknya, turun harga rumah, terjual cuma 3,1 M, berapa hak daripada penjual pertama? Tetap 3 miliar. Lagi pembeli tadi cuma dapat 100 juta. Kalau terjual kurang dari itu 2,9 M, berarti diambil semuanya oleh penjual pertama, dan masih ada kewajiban pembeli pertama untuk mengembalikan 100 juta. Tidak dibayarnya di dunia, di akhirat pasti dibayarnya. Jelas? Begitu cara safety. Baru notaris mau membuatkan akadnya. Afwan, untuk pembeli keduanya tadi berarti harus sudah sedia dari awal. Apa? Pembeli kedua, apabila yang memang pertama pembelinya gagal, maka itu kan akan dijual ke pembeli kedua. Itu apa sudah disediakan dari awal atau belakangan saja bisa, Ustaz? Iya, harus belakangan lah. Itu akad kedua selanjutnya, tidak ada hubungan dengan pertama. Mungkin dapat, mungkin juga nggak dapat. Paham antum? Nah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Ya, silakan pertanyaan yang ketiga. Bapak itu dulu aja. Bapak dulu, silakan Bapak. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinaikin aja mic-nya, kasihan Bapak. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik, Pak. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Ketika akan bertransaksi dengan BNI Syariah, ada klausul mengenai asuransi. Itu saja, Ustaz. Asuransi, ada asuransi. Ada asuransinya. Silakan jawab, Pak Fitriano. Baik, terima kasih Pak. Langsung dijawab. Insya Allah untuk nasabah yang tidak menginginkan asuransi, kita akan akomodir, Pak. Jadi memang sudah dibicarakan sejak lama. Secara realitanya memang sudah ada case by case yang tanpa asuransi, tapi secara formal sedang dimintakan izin, insya Allah dalam waktu dekat
komitmen dari kami Pak. Jadi buat yang tidak setuju asuransi, mudah-mudahan sih kedepannya juga bisa seragam ya Pak ya. Kita akomodir insya Allah. Itu pesan dari teman-teman kami di BNI Syariah Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nambahkan Pak Triano? Yang saya tahu juga ada beberapa kasus BNI Syariah menjualnya sudah include asuransinya di dalam. Ada seperti itu? Kalau yang antum include atau terpisah? Yang mana Pak? Yang akad yang Anda akan lakukan ini include atau terpisah? Yang ini Pak. Ya, yang ini dengan Pak. Yang ini Indra. Skemanya ada dua Pak, gitu. Ada include dan terpisah. Betul. Kalau include, paham maksud include itu? Anda beli rumah, tapi dalam rumah itu ada rumah, ada juga asuransi syariah kan pasti kan ya? Pasti Pak. Nah, ada asuransi syariah. Boleh atau tidak? Boleh. Karena akad gharar mengikut kepada akad yang jelas. Ini sama dengan Anda beli tiket pesawat terbang. Anda beli Garuda umpamanya, tiket Garuda dari Jakarta, dari Cianjur ada nggak ada kan ya? Dari Jakarta ke Surabaya umpamanya dengan harga 2 juta rupiah umpamanya ya, itu 11% dari harga 2 juta sudah ada asuransi jasara harja, bukan yang syariah, malah konvensional. Berarti 11% berapa itu? 220.000 asuransi. Jelas? Ini include di dalamnya. Kalau tidak boleh, jangan naik pesawat Anda. Bisa Anda beli tiket pesawat, Pak saya nggak mau pakai jasara harja, bisa? Ya udah, masalah mau naik enggak tuh Ustaz, cara syariahnya gimana Ustaz? Dalam syariat, akad gharar yang mengikut kepada akad yang jelas, hukumnya boleh. Yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Akad yang mengikut itu dimaafkan. Kalau dia tersendiri tidak dimaafkan dalam akad gharar. Kalau Anda ingin beli janin yang ada di perut induk sapi, apa namanya, sapi unggul. Kalau beli janin kan murah, kalau sudah lahir kan mahal harganya, ya atau tidak? Anda beli janinnya nggak jelas, kan bisa 2 SG Ustaz, terserah Anda lah, tapi ghararnya udah bisa kecil Ustaz. Iya, tapi dia bila lahir sehat atau mati, cacat atau tidak, tetap masih gharar, iya atau tidak? Maka Rasulullah telah melarang naha an bai'il malaqih wal madamin. Rasulullah melarang menjual beli janin yang dalam perut induknya. Kalau Anda beli induk yang sedang bunting tadi, ya, induk ini kalau tidak bunting harganya umpamanya 10 juta. Dalam keadaan bunting pasti harganya beda, iya atau tidak? Menjadi harganya 12 juta, sudah include dengan janin. Ini Anda beli ini include janin nggak Pak? Ya iyalah, masa saya jual induknya doang, janinnya kau ambil untuk saya enggak, include dengan janin. Dan ini mengandung gharar atau tidak yang janin? Boleh akad seperti ini, ijma' para ulama. Kalau Anda tidak boleh, bilang berarti Anda bukan ulama, nggak ngerti Islam juga berarti. Ijma' boleh. Begitu juga jual beli, Rasulullah melarang naha an bai'i thimari qabla budui salahiha. Rasulullah melarang menjual belikan buah di pohon yang belum matang. Anda umpamanya punya pohon rambutan, ada 30 pohon di tanah Anda, satu pun belum ada yang matang. Dan di kebun-kebun orang lain di kota Cianjur juga belum ada matang buah rambutannya. Ya, ini belum boleh Anda jual. Jelas? Kecuali kalau dia beli pengen rambutan muda,
langsung dipanennya, karena Rasulullah melarang. Tetapi kalau dia ingin beli kebunnya sekalian, tanahnya dibelinya, pasti si penjual memasukkan harga pohon rambutan yang sedang berbuah tadi, iya atau tidak? Ijma' para ulama hukumnya boleh, karena yang tidak boleh ini mengikut status akadnya kepada yang boleh, hukumnya menjadi boleh. Paham? Paham? Jelas? Jadi tinggal antum buatkan saja, akadnya cuma satu, include. Artinya si pembeli sudah tahu beres, di sini sudah ada asuransi syariahnya. Boleh dia ngeklaim? Boleh dia ngeklaim. Boleh. Terjadi sesuatu la qadarullah, antum pengen ngeklaim atau tidak? Jangan ngeklaim, terbakar nanti rumah anda kalau anda ngeklaim. Jelas ini? Boleh akadnya kalau include tadi. Itu yang masalah asuransi. Baik, karena sudah berdiri, tafadhal. Setelah ini pertanyaan dari akhwat kita bacakan, kemudian yang ingin bertanya silahkan menuju ke sana dan ke sebelah sana. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Bandung, sengaja pengen tanya langsung karena ada pertanyaan mengganjal, tetapi tentang masalah zakat, Ustadz. Zakat, iya. Masya Allah. Kebetulan semoga Allah memberikan pahala setiap langkah antum dari Bandung kemari. Amin. Ya, tapi kedepannya ada aplikasi Halo Ustadz. Saya sudah coba, gagal terus. Antum sebelum mencetnya berdoa dulu, salat tahajud yang banyak, minta ke Allah, ikhlaskan niat, pencet bismillah, insya Allah nyambung. Jadi Ustadz, kebetulan profesi saya itu sebagai petani, tepatnya itu petani jamur tiram ya Ustadz ya. Kalau saya lihat pemaparan Ustadz di YouTube itu, kayak yang termasuk zakat pertanian itu yang menjadi bahan makanan pokok utama gitu. Berarti apakah jamur ini termasuk zakat pertanian atau perniagaan gitu? Itu yang pertama. Yang dimaksud dengan makanan pokok, bila orang makan itu tanpa makan yang lain, dia bisa bertahan hidup. Orang hanya makan, itu yang dikatakan oleh para ulama al-iqtiyat. Orang hanya makan beras saja tanpa makan yang lain, bisa bertahan hidup. Bagaimana kalau dia makan jamur aja tanpa makan yang lain, bisa bertahan hidup? Hah? Bisa Ustadz, bisa. Bisa. Dia nggak makan nasi, nggak makan, nggak pakai garam, nggak pakai sayur, nggak pakai sambal, nggak pakai ikan teri, nggak pakai telur, hanya jamur dimakan dari pagi sampai sore sampai malam sampai besok. Berapa hari dia bertahan hidup kira-kira? Mungkin nggak akan lama kali Ustaz. Saya nggak tahu. Berarti dia bukan makanan pokok. Maka tidak ada zakat pertaniannya. Yang ada, ini menurut jumhur ulama ya, kalau Hanafiyah iya, kullu ma yanbutuhul ard, setiap yang tumbuh di bumi menurut beliau iya, sampai pun toge pun ada zakatnya kalau menurut Hanafiyah. Kalau menurut jumhur tidak. Tetapi jamur ini untuk konsumsi pribadi atau untuk dijual? Diperjualbelikan Ustaz. Berarti zakatnya zakat perniagaan. Hitungnya bukan ketika panen tapi ketika tahunan. Kemudian mulai usaha awal berapa modal yang untuk jamur ini? Itu dihitungnya dari modal atau laba atau dua-duanya Ustaz? Modal awalnya, awal mulai. Kemudian awal mulai berapa? Apanya? Modal awal mulai. Justru itu Ustaz, dari seluruh modal itu sebenarnya sebagian besar adalah dari dana investor, gitu. Ada lebih banyak dana dari investasi gitu Pak. Kalau dana investornya menzakatkan, bukan Anda yang berzakat. Anda yang menzakatkan paling hasil yang untuk Anda. Kalau awalnya sih Ustaz, kalau umpamanya yang dibangunkan untuk jamurnya, umpamanya apa namanya? Kebetulan nggak ngebangun Ustaz, sewa, jadi sistemnya sewa. Ya udah, berarti uang sewa itu tidak masuk karena kan ini kan tidak mau dijual belikan. Yang dijual belikan kan hanya jamur.
Jamurnya saja kan ya, bibitnya saja kan ya. Berapa modal bibitnya sampai 53 juta? Awalnya sih bertahap Ustaz, yang pertama kali sekitar 22 juta. 22 nggak sampai nisab. Kemudian nambah lagi jadi 23 dikali 2. Cepat. Pokoknya di atas sempat di atas 50 juta gitu Ustaz. Cuman setelah sempat itu ada 50 juta 2 bulan setelah itu turun lagi. Terus kemudian periode selanjutnya karena uangnya kepake sama pribadi jadi diganti sama dana investor gitu. Jadi turun lagi di bawah nisab setelah itu. Nah, dia menghitungnya begini, umpamanya saya store 20 juta, tapi saya punya uang juga yang lain di tabungan saya 30 juta, 35 juta, 35 tambah 20 55 kan ya. Ini sudah sampai nisab, saya ngeluarin zakat sendiri. Yang itu zakat masing-masing, bukan digabung. Jelas ini. Berarti sudah mulai nisab, sudah ngitung haul tadi. Terus naik turun penjualannya, nanti setahun saya hitung stok tadi ke Anda. Oh, berarti dilihat pada saat setelah tadi ada nisabnya tercapai, setahun kemudian dilihat lagi Ustaz. Iya ya, setahun kemudian umpamanya dihitung 354 hari dari terakhir store pertama. Store pertama dari 54 harinya pada tanggal 355 hari kan setahun itu kan ya? Iya. 365 atau 354? 365. Oh iya. Hijriah aja. Saya rubah cara berpikir antum. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, bulan itu ada 12. Dan hari itu kata Rasulullah SAW, sebulan itu kata Rasulullah, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa berarti? Kemudian beliau mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? Itu yang bulan. Tidak ada bulan 28, tidak ada bulan 31. Yang 31 28 itu bulan-bulanan. Jelas antum? Yang tadi itulah 354 hari. Jelas? Maka saya katakan 354 hari. Ini bagi kaum muslimin di masa dulu sebelum ada penanggalan Masehi ini, semua orang tahu bulan itu. Ketika kelihatan bahwa tanggal sekian ke atas lihat. Kalau yang penanggalan ini enggak ada yang tahu. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitab Al-Umnya, bila akad salam itu serahkan uang sekarang, serah terima barangnya ditentukan tanggal sekian. Kalau tanggalnya dibuat dengan tanggal Efrenjiyah atau Januari Februari tersebut, batal akadnya. Karena mereka tidak punya aturan yang jelas. Kalau Islam jelas aturannya, bulan yang kelihatan. Tidak bisa satu orang pun bohong. Tidak ada penipuan. Selagi ada mata dia yang lihat. Bulannya gede, ini tanggal 1 ini. Ada bulan gede tanggal 1? Ada kan ya? Jelas? Berarti setelah setahun sebentar dulu. 354 hari tadi setelah mulai usaha tadi, saya hitung lagi, saya lihat. Kan ada namanya hasil penjualan Anda sudah jadi berbentuk uang. Ada uang sekian. Ada yang masih berbentuk jamur yang di bibit gitu ya. Bukan bibit lagi, kan udah lama tumbuhnya tadi. Kan dipanen terus kan ya. Gitu, Pak, ya. Iya, medianya. Karena yang tumbuh per hari itu kan ya. Iya, betul. Yang per hari itu saya lihat, saya perkirakan ya, itu berapa harga yang ada sekarang per hari ini yang bisa dijual. Anda katakan ada yang diambil besok sore dan pagi harganya sekian-sekian, seluruhnya ada 5 juta Pak. Dari uang tadi yang punya saya tambahkan dengan perkiraan barang ya, jadi ditambahkan dengan uang pribadi saya dikali 2,5%. Yang anda kan pengelola aja kan ya? Iya, betul. Dapat upah atau dapat bagi hasil? Bagi hasil, Ustaz. Bagi hasil, dapat uang. Iya.
Hanya itu saja yang Anda zakatkan kalau sampai nisab. Kalau berarti Anda bukan zakat perniagaan. tapi yang Anda zakat uang karena niaga bukan barang Anda, ini barang orang. Tapi ada juga yang punya saya sendiri juga gitu Ustaz, dari modal sendiri juga. Anda bikin lagi yang lain. Iya, jadi ada kalau yang lain tempat, itu Anda yang ngitungnya seperti tadi. Terpisah. Jelas? Iya, iya. Iya, terpisah. Jelas ini. Jadi berarti dari bagi hasil tadi digabungkan dengan harta dari bagi saya. hasil itu uang rupiah Anda. Berarti masuk ke harta saya gitu Pak. Ya, masuk harta Anda dengan diterima, kemudian Anda tambahkan dengan hasil yang tempat satu lagi dengan ada uangnya, ada piutangnya, ya, kemudian dikurangi, kemudian barang yang ada per saat itu dikurangi dengan hutang kali 2,5%. Jelas? Jelas, jelas. Kemudian sekalian Ustaz, untuk penyalurannya kan sekarang banyak yang namanya lembaga zakat gitu Ustaz, lebih afdol langsung ke penerimanya langsung atau bisa lewat lembaga zakat itu seperti itu? Kalau bertanya beliau afdol, Anda kalau saya terima kasih ke Anda uang. Tadi pagi saya di mobil ada jemaah yang bertanya, Ustaz, saya zakat saya alhamdulillah kemarin 1 miliar. Ya, saya bagi ke kerabat-kerabat saya bagiin langsung Ustaz, ada yang 40 juta, ada yang 45 juta, ada yang 50 juta. Ya, orang yang nerima ini lebih senang mana, Anda kasih langsung ke tangan dia atau Anda katakan ambil di lembaga zakat fulan, ya, mana lebih senang? Lebih langsung. Ya iya, udah langsung, mana dia? Kan langsung. Jangan tuh. Ya, lebih baik langsung. Anda membawa kebahagiaan ke rumah orang-orang yang terdekat. Mungkin dia adalah tetangga Anda, mungkin kerabat Anda. Cukup? Sudah boleh pulang atau ke Bandung, silakan. Baik, kita bacakan pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum. Ustaz, apa hukumnya menggunakan BPJS Kesehatan secara mandiri yang mendaftarkan kepesertaannya secara mandiri? Sekarang 2019 kan sudah diwajibkan pemerintah, tidak apa-apa. Boleh. Ya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tentang GoFi dan OVO? Sebentar, ini Bapak berdua ini udah selesai? Enggak ada yang berkaitan langsung? Enggak ada, di bawah ini, tercampur ini. Tercampur, enggak ada pisahan. GoFi dan OVO, selagi mereka masih ada diskon, ya, Anda store uang ke mereka kan, ya, walaupun katakan disimpan di bank oleh dipakai, tapi kan yang menurut Anda store uang kan ke dia dan menjadi milik dia. Itu nama akadnya apa? Pinjaman namanya. Bila dia memberikan pertambahan kepada Anda, namanya riba, udah jelas. Gak perlu masalah uang itu disimpan di mana, di sini, tidak masalah. Jelas kan Anda store ke dia. Dia mau taruh di bank, mau di mana, itu urusan dia lah. Mau dia pakai, mau enggak, urusan dia. Terus Anda pinjamkan ke dia, akadnya qard. Baik. Bismillah. Semoga Ustaz nantiasa dilindungi Allah Azza wa Jalla. Ingin bertanya, ada developer yang menawarkan perumahan syariah, tapi harga cash dan harga kredit berbeda. Harga cash keras 130 juta, di kredit selama 15 tahun jatuhnya menjadi 300 juta lebih. Apa ini termasuk riba? Jazakallah khair. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kaum muslimin, ya. Menurut mereka, dan memang ada sebagian ulama, ada 1-2 ulama yang mengatakan seperti ini tidak boleh. Tapi pendapat ini tidak kuat atau lemah atau marjuh, ya, karena harga tunai dengan harga 1 tahun, dengan harga 2 tahun sampai 15 tahun, pada saat di awal, ya, Anda katakan ini berapa harganya? Kata dia 150 juta kalau cash. Setahun tambah aja 10%. 10 tahun tambah 100%, 300 juta. 15 tahun tambah 50% lagi. 300 berapa? 375, ha? Ya atau tidak? 375 juta. Ya udah. Dia hanya bilang ya udah saja. Bapak mau beli tidak? Saya tidak beli. Ada akad di sini.
Tidak ada. Ada 1-2 akad, tidak ada akad malah. Faham? Terus dari mana haramnya? Enggak ada akad. Kalau dia katakan saya mau tunjuk yang ini, kata dia, yang 10 tahun, harganya berapa tadi? 300 juta. Sekarang harganya 1, 2, 3, 4 banyak, atau berapa harganya? 1, yaitu 300 juta dengan pembayaran selama 10 tahun. Ada 2 harga di situ? Tidak. Yang ada banyak penawaran harga, tetapi akadnya 1 harga. Kira-kira bank syariah berani tidak terima kalau ada yang beli? Pak Fitrianov, karena saya kenal antum, saya pengen akadnya seperti ini. Baik Ustaz, mungkin saya 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin juga besok saya bayar tunai. Berapa harga Pak Fitrianov? Coba jawab, berapa harganya? Jawab, coba jawab. Pakai mic. Biar antum semangat belajar. Tidak ada akad Pak kalau begitu. Ini tidak mungkin lah, paham tuh? Saya mau jual berapa kan antum Ustaz? Ya berapa aja yang saya setujui. Ini kan gharar atau tidak? Ghararnya besar. Dan nggak ada juga di dunia orang berakad seperti itu. Paham? Lalu maksud larangan dari situ bagaimana? Bila terjadi akad, ya udah saya setuju. Biasanya kalau dikatakan setuju, tentu diambilnya yang tunai. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Saya setuju berarti yang tunai. Hitungan yang paling cepat. Ternyata dia molor setahun ke tanah. Setahun berarti 110, bayar 10 juta lagi. Ada tambah 10%. 15 juta 190 tadi kan ya. Di sini terjadi riba. Paham antum itu? Taib, kita bacakan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau saya sudah ada rumah tapi masih KPR, tidak syariah, kurang lebih masih 7 tahun lagi. Sekarang ada keinginan untuk KPR syariah. Tabungan saya baiknya buat melunasi yang dulu atau DP yang KPR syariah? Bila seorang terlibat perbuatan dosa, sebaiknya bertobat kepada Allah secepatnya. Bagaimana cara bertobat dari riba? Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Apa artinya berhenti? Diputuskan akadnya dengan bank riba tadi. Bagaimana cara memutuskannya? Kalau bisa Anda minta bahwa saya hanya bayar pokoknya aja, dulu saya terima 100 juta, saya bayar 100 juta tanpa ada pertambahan, tentu dia tidak mau kan ya. Maka cara bertobatnya hanya Anda bayar tunai seluruhnya, sudah selesai akad riba Anda dengan dia. Jelas? Itu lebih penting daripada Anda bikin akad walaupun syariah yang baru. Selesaikan dulu riba Anda, bertobat kepada Allah. Ya, setelah itu mungkin Anda jual rumah Anda tadi. Kalau ingin lebih dekat dengan kawasan yang lebih islami, Anda beli setelah itu ya dengan tunai, mungkin lebih baik. Wallahu a'lam. Dan minta kepada Allah untuk memudahkan urusan kita. Karena dalam kondisi keuangan sekarang repot juga menjual rumah dengan cara tunai seperti tadi. Ya, betul. Kepada penanya dari laki-laki, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya, ada di sekolah punya koperasi simpan pinjam yang dahulu dengan bunga 2% menurun sebesar simpanan pinjaman gitu. Nah sekarang karena udah tahu itu riba, kemudian sudah mau berhenti dengan tidak pakai bunga sekarang meminjam itu ya, cuman ada biaya administrasi. Administrasi itu boleh kalau biayanya real, tidak dapat keuntungan. Tidak. Jadi yang saya bingung gitu, saya tanya dulu, karena saya jadi angkat ketuanya, kalau ini halal nanti saya mau jadi ketua, kalau enggak
yang lain aja gitu. Gini caranya. Di sini dibutuhkan 2 juta per bulan untuk biaya petugas dan pengadaan kertas. Sudah dihitung setahun itu 24 juta. Jadi jatuhnya sebulan itu 2 juta gitu. Ya. Untuk biaya kertas dan pembayar pengurus sebagai pengelolaannya gitu. Ya. Yang saya tanyakan, setelah dihitung ternyata 0,5% dari besarnya pinjaman untuk mencapai 1 bulan 2 juta gitu, ya. Nah kemudian tidak boleh biaya administrasi dengan 0,5% dari yang dipinjam. Biaya administrasi itu real. Ya tapi memang sebentar, itu, maksud ya. real itu mau pinjam 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, biaya administrasi tetap. Umpamanya 10.000. Tapi untuk memenuhi misalnya kan uang itu 17 juta dihitung ya, itu kan dipinjam oleh beberapa orang Ustadz, misalnya ada 5 orang, 3 orang sebulan gitu ya, berarti kan biaya dibutuhkan 2 juta 1 bulan itu gitu. Kalau nggak ada orang minjam, insya Allah itu karena kalau tidak ada, dari mana biaya administrasinya? Kalau tidak ada, satu orang yang minjam berarti dia bayar 2 juta gitu. Iya, makanya itu yang saya bingung Ustaz gitu. Iya, saya juga bingung gitu ya. Jadi yang syariah itu ya seperti apa Anda gitu. tetapkan Ya. biaya untuk transaksi untuk karyawan segala macam tadi berapa per transaksi, bukan Anda hitung kebutuhan setahun mereka, bukan. Biaya per transaksi. Jadi orangnya mau banyak mau dikit biayanya sama, mau pinjam uangnya banyak mau dikit biayanya sama. Realnya biasanya berapa? Buat materai, buat kertas, berapa biasanya realnya? Sampai 20.000? Kalau petugasnya boleh dibayar nggak Ustaz? Jasa petugas setiap bulan itu yang pencatat. Berapa biasanya berapa? Sampai 20.000? Realnya 20.000, netnya 20.000 dah, tetapkan 20.000. 20.000. Mau ada orang mau pinjam mau tidak, mau banyak mau dikit uangnya, mau banyak atau sedikit yang minjam, tetap bayar 20.000 per transaksi. Wallahu a'lam. Oh gitu Ustaz. Tapi sedikit lagi Ustaz, bagaimana kalau biaya itu jasa ini jatuhnya ya, jasa itu dicicil oleh orang yang meminjam itu, misalnya 20.000 nyicil juga? Ya misalnya gitu ya, saya bayar dua kali gitu misalnya, boleh nggak gitu? Jasa Boleh. gitu. Oh, boleh. Ya gitu aja. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz, begini, sebelumnya saya 14 tahun kerja di jasa keuangan dan sudah 2017 sudah hijrah Ustaz. Karena latar belakang saya selama 14 tahun ini di jasa keuangan dalam arti leasing, beberapa kali lamar kerjaan itu selalu karena pengalamannya 14 tahun di jasa keuangan tidak jauh-jauh dari jasa keuangan. Nah, yang karena pengalaman riba nggak jauh-jauh dari riba juga. Iya gitu. betul Ustaz gitu. Pak, yang Jano, ingin bisa diadopsi dia. Maksudnya bisa di. Ustaz, yang ingin saya ajukan ke beliau, siapa tahu ada rezeki antum. Ya, Ustaz, yang ingin saya tanyakan, andai kata saya bukan di tempat yang riba, tapi dengan syarat harus motong jenggot, atau mungkin di bank yang syariah. BNI syariah beliau panjang jenggotnya nih. Ya. Mungkin hampir sama dengan antum. Atau di bank syariah atau di jasa yang sifatnya syariah gitu, apakah itu masuk dalam kebutuhan hidup dariyat sama hajiat Ustaz? Dororiyat maksudnya. Dariyat sama hajiat Ustaz. Sebentar, kan negara kita itu ada namanya HAM, bahkan Anda kementerian tersendiri, ya atau tidak? Anda bekerja pakai jenggot memang. Kalau akuntan umpamanya dia ngetik pakai jenggot atau pakai tangan, buat laporan keuangan pakai jenggotnya yang bekerja atau tangannya? Tentu pakai tangan Ustaz. Tapi ya udah, apa hubungan dengan jenggot saya? Bilang ke atasan Anda, saya adukan Anda ke HAM. Benar, ini pelanggaran HAM namanya ini.
Paham untuk? Udah dia kau bilang kamu udah diam. Saya jadi tidak masuk dalam kebutuhan itu. Sebentar, saya kenal ikhwan. Antum jangan takut untuk taat kepada Allah itu. Karena Allah pemilik langit dan bumi. Cuman cari celah-celah yang nakut-nakutin mereka tadi. Ya mereka tidak takut dengan Allah, dengan HAM mereka takut. Saya ada teman, beliau PNS senior dan kepala bidang di Ring 2 dia, di Rungga Wapres. Dulu dia belajar di saya 2013 pelatihan. Penampilannya jenggotnya sama panjang dengan antum, cingkrangnya tinggian dia mungkin dari antum. Saya bilang, Anda di Ring 2 begini penampilan nggak bermasalah Pak. Pernah Ustaz dipermasalahkan oleh atasan saya, kepala Rungga, dipanggil saya. Ketika dia tanyakan seperti itu, saya jawab, Pak, ini masalah HAM Pak. Kalau Bapak tetap menanyakan ini, Bapak akan saya gaduhkan ke HAM. Kata dia, jelas. Ya, maksud saya gini Ustaz. Biasa kalau antum bilang ini haram ini segala macam, dia nggak mau dengar. Dia ke HAM, udah selesai urusannya. Maksud saya Ustaz, ketika kan nggak ada aturan PNS, tidak boleh berjenggot, tidak boleh cingkrang, nggak ada aturannya. Iya. Maksud saya Ustaz, ketika interview kita cukur jenggot dulu, nanti sudah masuk baru kita panjangan bisa Ustaz. Anda mau cari rezeki Allah atau mau cari murka Allah? Oh ya, rezeki Allah. Nah, udah selesai urusan. Syukran Ustaz. Jazakallah. Pertanyaan berikutnya. Tunjukin baik-baik, nggak mau ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sedang belajar usaha untuk terbebas dari lingkungan lama saya yang bekerja di tempat riba. Sekarang itu saya belajar usaha dengan membuka warung makan dengan sistem bagi hasil. Nah, saya di sini berlaku sebagai pengelola, sedangkan saya namanya saudara saya. Nah itu investornya saudara Anda. Ya, investornya saudara saya. Anda pengelolanya. Saya pengelola. Terus? Nah, saya itu sudah berjalan kira-kira setahun lebih karena waktu itu saya belum paham cara bagi hasil. Jadi dari modal yang diberikan itu saya gunakan untuk membuka usaha, mulai sewa tempatnya yang paling mahal, sewa tempat, peralatan, kemudian persediaan awal. Nah itu karena kesepakatannya waktu itu saya belum paham, jadi dibuat kesepakatan di mana ada hasil tiap bulan itu, dari hasilnya itu disisihkan katanya untuk biaya sewa tahun berikutnya, kemudian untuk tabungan THR dan untuk penyusutan dan sebagainya. Nah sedangkan saya pernah dengar ceramah Ustadz bahwa yang namanya bagi hasil itu harus modalnya dulu kembali semua, baru hasilnya dibagi. Sementara dengan sistem seperti itu kan kalau untuk usaha rumah makan seperti ini kan kembali modalnya lama Ustaz. Jadi saya waktu itu membagi hasil langsung tiap bulan. Jadi setelah dikurangi biaya sewa untuk tahun kedepannya dan biaya tabungan yang punya modal setuju? Setuju. Nggak ada masalah. Ini bukan bagi hasil namanya. Anda makan uang investor. Kalau dia setuju ya alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Ini namanya akadnya berubah jadi ijarah. Anda disewa dia, bukan bagi hasil. Kalau yang bagi hasil itu adalah setelah selesai dilihat, kalau dapat modal setelah kembali baru ada yang dibagi. Kalau kurang modalnya tidak ada yang dibagi. Tapi ini dia sudah setuju membagi langsung, bukan bagi hasil lagi nama akadnya, tapi boleh. Jadi karena akad itu bukan namanya yang penting, hakikatnya. Bila tidak ada yang dilanggar, hukum asalnya adalah boleh. Oh ya, jadi memang dari awal itu kelebihan dari biaya-biaya itu kita langsung bagi dua Ustadz, dan itu besarannya apakah boleh sesuai kesepakatan misalkan 50-50? Sesuai kesepakatan. Oh ya. Terima kasih, syukran. Allah barik fiik. Kita bacakan pertanyaan dari Ahwat terlebih dahulu. Iya. Kita akan berhenti sampai jam 12:05 kira-kira. Ustadz, boleh tidak membuka usaha travel untuk jalan-jalan ke negeri kafir? Travel jalan-jalan ke negeri kafir. Dapat apa ke negeri kafir? Dapat penyakit HIV pulangnya. Iya atau tidak? Belum lagi dapat budaya kafir. Pergi ke negeri kafir itu darurat.
Apa arti darurat? Kalau tidak ada di negeri muslim, kita akan diwajibkan hijrah. Bahkan Allah mengatakan wajib hijrah bagi yang tidak illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah tidak bisa jalan perjalanan jauh, baru boleh dia tidak hijrah dari negeri kafir. Andai umpamanya kita sudah tidak bisa lagi sholat di Indonesia, dilarang sama pemerintah sholat, baik sendirian di rumah apapun berjamaah, kita berarti harus hijrah, tinggalkan Indonesia semuanya. Paham? Sekarang kan masih boleh kita sholat di Indonesia baik sendiri-sendirian dengan berjamaah, menunjukkan syiar-syiar Islam. Tidak ada pernah melarang pemerintah. Jelas? Ya. Kemudian Anda pergi ke negeri kafir yang di sana untuk sholat jamaah susah. Jelas? Semua orang buka aurat. Ya. Semua orang bikin perzina di mana-mana tanpa ada yang melarang. Itu kan namanya capek Anda. Kalau mau masuk neraka ngapain jauh-jauh kan gitu kan ya. Di Indonesia kan juga bisa masuk neraka kalau pengen masuk neraka. Tujuan Anda, uang sudah keluar, badan sudah capek, itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Jelas? Kebahagiaan itu dapat di mana? Dengan bertakwa kepada Allah. Perjalanan yang paling baik di atas muka bumi Allah dan menjadi ibadah ada 3 jenis perjalanannya. Pertama, perjalanan ibadah haji dan umrah. Kedua, perjalanan mencari rezeki Allah yang halal. Ketiga, perjalanan berjihad fi sabilillah. Kalau ada travel yang ngirimin Anda mau jihad ke Afghanistan, dikirimin oleh dia pakai travel dia. Ini travelnya bagus. Masalah berhubungan dengan bin itu bukan urusan kita. Ada orang yang travel mencarikan rezeki tempat-tempat bekerja di dunia ya, di luar negeri yang halal tempatnya, halal pekerjaannya ya, dan halal gajinya, besar angkanya. Ini bagus ya. Atau travel umroh dan haji ini boleh, dan di sana rasa kebahagiaan itu di sana, bukan sekedar melancong sana melancong sini. Tidak ada bahagianya, lelah badan Anda, malah rusak tubuh Anda. Apalagi jauh dari keluarga dan istri dan dari orang tua. Karena safar itu adalah qit'atun minal azab. Namanya perjalanan jauh itu merupakan azab siksaan. Kapan berarti boleh melakukannya? Ketika tadi, bila ada tujuan untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak, silahkan. Setelah ini kita selesai kajiannya dan kita tutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz mau nanya tentang Anda ini dapat pinjaman CSR, Ustaz, PKBL dari perusahaan BUMN. Nah, di sana dapat pinjaman CSR PKBL, istilahnya dari perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN ngasih uang ke Anda. Ya, kepada pelaku usaha tadi. Pelaku salah usaha satunya dengan dikembalikan pokok tambah pertambahan. Tanpa pertambahan, tapi tanpa Ustaz. Diterima 1 miliar, kembali 1 miliar kurang. Tak, yang mau Anda tanyakannya adalah ada administrasi tadi, Tan. 3% itu digunakan 3% bukan administrasi namanya. Untuk pelatihan, Ustaz. Untuk pelatihan. Jadi si CSR ini, si perusahaan ini mengadakan pelatihan-pelatihan seperti bagaimana melakukan produksi yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu dananya diambil dari itu juga gitu, Ustaz. Tidak boleh tidak? Tidak boleh. Ini adalah menggabungkan pinjaman dengan akad sewa jasa. Rasulullah melarang menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Ya. Pinjamkan 1 miliar, mau ikut boleh, berbayar, enggak mau ikut juga enggak ada masalah. Tidak mesti dipaksakan. Ini berarti dipaksakan, berarti menggabungkan 2 akad yang Rasulullah melarang penggabungan 2 akad seperti ini. Baik, Pak. Yang kedua, Ustaz, kalau wan prestasi menurut secara syariat itu apa maksudnya, berapa lama boleh? 3 bulan kah atau bagaimana dan sebagainya itu bagi, Ustaz? Pada waktu yang disepakati dengan si
pembeli dengan pihak yang berhutang, tidak nunggu 1 bulan 3 bulan, setengah hari 2 jam aja dia terlambat mau tutup kantor atau saya mau tidak ada di rumah, ya saya bilang di hari tanggal itu saya hanya ada di rumah sampai zuhur, terlambat dia 5 menit, ya one prestasi namanya dia. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك